Shalom saudara-saudaraku, semangat pagi. Semangat bersuka cita di dalam kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang setia memelihara kita, menguatkan kita, menghibur kita dengan kuasa firman. Saudaraku, kita masih di dalam Mazmur pasal 1 ayat 6 dan kita akan membahas tentang jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku, sepertinya di awal orang-orang fasik dan orang-orang yang berbuat jahat mengalami kemenangan. Tapi mereka tidak tahu bahwa jalan mereka menuju kepada kebinasaan. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang berdosa, yang berjiwa penipu, di akhirnya mereka tidak akan mengalami kebahagiaan dan keberkatan. Itulah hukumnya. Itulah sebabnya saudara, di awal Mazmur pasal 1 ayat 1, kita diperingatkan agar jangan mengikuti cara-cara, ide-ide, dan jalan hidup orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Di ayat 4 dan 5, pemazmur memberikan jawaban kualitas dan masa depan orang-orang yang berbuat jahat. Dan puncaknya di ayat yang ke-6 bagian B. Akhir hidup bagi orang-orang fasik dan orang-orang yang berbuat jahat adalah kebinasaan. Kata kebinasaan dalam bahasa Ibrani adalah abad, yang memiliki 4 pengertian. Yaitu yang pertama, kebinasaan bisa berarti terhilang. Vanis, be lost. Pengertian jalan bagi orang fasik adalah tujuan yang dialaminya. Mereka tidak akan memiliki pencapaian dari apa yang mereka rancangkan sebelumnya. Karena mereka tidak akan pernah mencapai apa-apa. Sebaliknya mereka akan kehilangan dan bahkan mereka sendiri juga akan hilang. Kita mendengar atau melihat orang-orang yang berbuat jahat untuk mendapatkan banyak hal dan keuntungan, namun di akhirnya mereka kalah. Mereka kehilangan apa yang mereka cari. Dan bahkan mereka sendiri tidak menemukan kebahagiaan dari pencarian mereka. Mereka terhilang karena mereka tidak memiliki pegangan hidup yang menguatkan, memberi harapan, yaitu firman Tuhan. Terhilang juga bisa berarti kehilangan harta benda dan apa yang dimiliki. Bisa juga kehilangan keluarga dan kehilangan masa depan. Dan mereka yang berbuat jahat, orang fasik, kehilangan semuanya. Terhilang juga bisa berarti mengembara. Karena mereka telah kehilangan sehingga mereka kehilangan diri sendiri. Kehilangan harapan mereka. Dan mereka mencari kesana kemari perlindungan dan pertolongan. Jauh berbeda bagi kita orang-orang yang menyandarkan hidup kita pada firman Tuhan. Sebab firman itu memimpin kita untuk memiliki pengharapan yang kuat dan iman hanya kepada Tuhan saja. Pengertian yang kedua dari kebinasaan bisa berarti gagal, failed. Orang-orang yang berbuat jahat dan orang yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tampaknya di awal mereka menang, seperti Absalom dalam pasal 3 melakukan kudeta terhadap ayahnya dan dia menang, berhasil mengusir ayahnya Daud. Tetapi akhirnya dia dan kelompoknya kalah. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka perjuangkan dengan cara-cara duniawi. Kejahatan, tipu muslihat, dan kebohongan tidak akan pernah menang. Karena Tuhan akan memunculkan kebenarannya. Firman Tuhan pasti menang. Dan orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan akan dikuatkan dan mengalami kemenangan.
Karena itu saudaraku, jangan meniru ide-ide, gagasan, dan gaya hidup orang-orang fasik. Pengertian yang ketiga, kebinasaan bisa berarti hancur, broken, destroyed. Orang-orang fasik dan orang-orang jahat yang tidak mengindahkan Tuhan dan firman-Nya akan mengalami kehancuran. Bahkan mereka mati. Harapan mereka mati. Mimpi jahat mereka mati. Rancangan mereka digagalkan oleh Tuhan. Dan hidup mereka akan berakhir tanpa harapan dan kehidupan. Tanpa sukacita dan bahagia. Pengertian yang keempat dari kebinasaan bisa berarti dihukum dalam neraka, peris. Puncak dari kebinasaan orang-orang fasik yang tidak percaya Tuhan dan firman-Nya adalah penghukuman di neraka. Mereka dengan sadar memberontak kepada Tuhan dan tidak mau menuruti firman-Nya. Dan hidup mereka berbeda dengan jemaat asli. Sehingga mereka akan dihukum dalam kebinasaan kekal. Ayat 5 ada hubungan penghakiman di ayat 5 dengan penghukuman ilahi di masa yang akan datang di ayat 6 bagian B ini. Namun saudara, pada dasarnya maksud ayat ini bahwa Tuhan yang akan melakukan penghukuman di masa depan bagi semua orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang berpikiran jahat. Kesimpulannya saudaraku, kata kebinasaan dalam teks bahasa Ibrani ditulis dalam kata kerja imperfect yang berarti terus-menerus, berlangsung. Di mana dengan pengertian keempat yang saya sebutkan tadi akan terus-menerus dialami oleh orang fasik, oleh orang-orang jahat. Mereka terhilang dan kehilangan. Mereka broken, mereka kalah, mereka patah, bahkan mereka hancur, mereka mati. Dan mereka akan dihukum dalam kekekalan. Dan itu puncak dari penghukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat. Dan jika kita membaca secara tuntas kitab Mazmur, kita menemukan keempat pengertian tersebut diulang terus-menerus hampir dalam setiap pasal pada bagian terakhir. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong kita agar selalu kita menaati firman Tuhan dan memiliki kehidupan yang bersih di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh bergantung kepadamu dan menyandarkan hidup kami pada firman-Mu. Dan Tuhan menemukan hati kami murni hanya mengandalkan firman Tuhan saja. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Berkati hidup kami, berkati pekerjaan kami, berkatilah pelayanan kami, supaya apa yang kami lakukan memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat. Dalam masa sulit ini, kami percaya Tuhan sedang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, saya Pendeta Johan Siloam mengucapkan selamat menjadi orang benar, selamat hidup dalam firman Tuhan, selamat menjadi berkat sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Shalom, shalom.